Jarol nasiplo hadi at ubon. Salam alaikum lonat gorsapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun berjumpa kembali dengan Ibu Emma di sini. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema ke-8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, aku bangga akan tempat tinggalku. Muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menyebutkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi dengan tepat. Tujuan yang kedua adalah dapat menjelaskan secara lisan pengertian dari cerita fiksi dan ciri-ciri dari cerita fiksi tersebut. Yang ketiga, tujuan kita hari ini adalah untuk mengetahui macam-macam dari cerita fiksi. Cerita fiksi adalah ciptaan atau khayalan dari seorang pengarang. Cerita fiksi itu dapat murni dari pengalaman pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta dari apa yang sudah terjadi di lapangan. Cerita fiksi tersebut dikarang berdasarkan fakta yang diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi cerita yang menarik. Nah, anak-anak, unsur dari cerita fiksi itu ada 5. Unsur yang pertama itu tokoh, yang kedua tema, yang ketiga alur, yang keempat latar, dan yang terakhir adalah aman. Contoh-contoh cerita fiksi. Yang pertama adalah cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen itu bisa dapat selesai dibaca oleh waktu yang singkat. Contohnya Putri Tunjung dan Putri dari Bambu. Contoh fiksi yang kedua adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya untuk menonjolkan watak dari tokoh tersebut. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Contoh cerita fiksi yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, asal mula Telaga Warna. Contoh fiksi yang berikutnya adalah cerita jenaka. Nah, anak-anak, cerita jenaka itu adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa dari pembaca atau pengarangnya. Contohnya ya, seperti Andin, Abelala, dan lebay. Contoh cerita fiksi yang berikutnya adalah mite atau mitos. Nah, tahu nggak atau mite atau mitos itu? Mite atau mitos itu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Pernah dengarkan ceritanya? Contohnya itu seperti cerita Nyi Roro Kidul. Contoh cerita fiksi yang berikutnya adalah saga atau cerita panji. Saga itu anak-anak adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang maju. Contohnya Calo Langkang atau Lutut. Cerita fiksi yang berikutnya adalah fabel. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya kupu-kupu yang baik hati. Selanjutnya, ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian tentukan jenis video fiksi apa yang akan ibu tayangkan. Lalu yang kedua, kalian jelaskan secara lisan
pengertian dan ciri-ciri dari cerita fiksi tersebut. Yang ketiga, kalian tentukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha," kata si belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerang dalam gulita jasa